Tahukah kamu apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek atau peristiwa yang terjadi pada seseorang dan fokus cerita terikatnya pada unsurnya. Lalu, tahukah kamu unsur-unsur intrinsip dalam cerpen? Intrinsip dilihat dari contoh tadi, unsur intrinsip cerpen adalah 1. Tema, 2. Alur, 3. Tokoh, 4. Sudut pandang, 5. Latar belakang, 6. Amanat. 1. Tema. Tema adalah sumber gagasan ide, cerita, atau gagasan pokok yang dikembangkan menjadi sebuah karangan. 2. Alur. Alur adalah urutan peristiwa sebab akibat yang menjalin sebuah cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur gabung dari alurnya. 3. Tokoh. Tokoh adalah pelaku-pelaku dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi protagonis, tokoh utama, antagonis, tokoh penengah. 4. Sudut pandang. Sudut pandang adalah tempat atau titik dari mana seseorang melihat objek karangan. 5. Latar. Latar adalah waktu dan tempat serta keadaan sosial yang digunakan pengarang dalam menyusun cerita. 6. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang terdapat dalam cerita. Sedangkan unsur intrinsip biasanya berasal dari pengarang atau kondisi sosial yang terjadi karya tersebut dibuat. Berikut unsur-unsur intrinsip cerpen. 1. Latar belakang masyarakat adalah faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Ada beberapa faktor yang terdapat mempengaruhi penulis, diantaranya ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. 2. Latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah suatu faktor dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor, adalah riwayat hidup penulis, kondisi fisiologi, aliran sastra penulis. 3. Nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ada beberapa nilai yang terdapat pada unsur intrinsip dalam sebuah cerpen, dan nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai agama, nilai sosial, nilai norma, dan nilai budaya. Berikut contoh dari cerpennya. Katak betina dan katak jantan. Di pinggir sebuah hutan tinggallah sepasang katak. Katak jantan sangat baik hati, katak betina dan sombong dan tidak suka berkawan dengan katak lain. Jika hujan turun, katak betina ingin sering bernyanyi. Katak betina ingin menunjukkan kepada katak lain bahwa ia sangat pandai bernyanyi, namun suaranya bukanlah merdu sangat. Katak betina menyangka suaranya sangat merdu. Sedap atau tidak suaranya tadi? Katak betina itu sudah bertanya demikian kepada katak jantan. Sedap, kata katak jantan. Sebenarnya katak jantan selalu rasa sakit telinga apabila mendengar katak betina itu menyanyi, namun katak jantan terpaksa berpura-pura menjawab demikian. Katak jantan tidak mau katak betina itu kecil hati. Katak-katak lain ingin itu selalu mengejek saya. Mereka kata saya tidak pandai menyanyi. Mereka semua dengki kepada saya, ujar katak betina itu. Jangan peduli mereka, nyanyikanlah lagi, kata katak jantan. Jika tidak, tentu katak betina itu akan terus memanggil mereka. Katak betina itu akan terus menyanyi lagi berjam-jam lama. Ketika betina itu bernyanyi, walaupun hujan sudah reda, katak betina masih terus bernyanyi.
Kata jantan memegangi telinganya. Suatu hari kata betina itu mengajak kata jantan berpindah ke tempat lain. Mengapa pula awak mau berpindah? Kata jantan berasa mahir. Kita sudah lama tinggal di sini. Mari kita memulai penghidupan baru, tetap tempat lain pula, jawab kata betina. Sebenarnya kata betina tidak akan mendengar ajakan kata-kata lain. Tidak lama lagi kami akan berpindah, kata betina memberi kata-kata lain. Kami akan tinggal di suatu tempat yang cantik macam istana. Bacot, semua kata lain mengejek. Suatu hari kata jantan itu tergesa-gesa pulang. Kata jantan sangat ketakutan. Apakah yang sudah terjadi? Kata betina berasa mahiran. Di tempat ini ada banyak ular. Tadi nyaris saja saya dimakan ular. Munculnya sangat sempat melarikan diri, kata jantan memberitahu. Kata betina pada hari itu memberikan jantan itu keluar mencari makan. Elang pun petang. Kata betina merasa risau, berpindah ke tempat lain, tetapi apa boleh buat, hendak pulang ke hutan semula. Kata betina itu merasa sangat malu. Selang beberapa lama kemudian, kata betina ingin melahirkan beberapa ekor anaknya. Tidak beberapa lama kemudian, besarlah semua anaknya itu. Suatu hari anak-anaknya pergi mencari makan. Mereka terserempak dengan seekor lembu. Mereka belum pernah melihat lembu. Takutlah mereka melihat lembu yang berbeda besar itu, apalagi bertepiari. Mereka melarikan diri. Mereka pulang dan mengejarnya. Itu kata salah seorang katak. Kata betina itu menggelengkan kepala karena tidak percaya. Mana ada binatang yang begitu besar? Tanya kata betina itu. Ibu, binatang yang paling besar. Ibu, lebih besar daripada kamu semua, jelas, kata betina itu lagi. Binatang yang paling jumpa itu lebih besar, mengejar anak-anaknya. Kata betina itu segera menggabungkan dirinya supaya kelihatan lebih besar. Adakah binatang yang lebih besar ini? Kata betina. Anak-anak jawab, tidak lebih besar lagi. Kata betina tidak menggabungkan dirinya menjadi lebih besar lagi. Adakah sebesar ini? Tanya kata betina. Tidak lebih besar lagi, jawab anak-anaknya. Kata betina itu menggabung lagi dirinya. Adakah sebesar ini? Tanya lagi. Tidak sebesar lagi, jawab anak-anaknya. Kata betina itu coba menggabungkan dirinya supaya menjadi lebih besar lagi. Tiba-tiba terdengarlah bunyi yang kuat. Papi terkejut semua anak-anak katak itu. Ibu kita sudah meletup. Ibu kita sudah mati, kata salah seekor anak katak itu. Demikianlah mati kata betina yang sombong itu. Badannya pecah karena cuma menggabungkan dirinya supaya menjadi lebih besar. Sedihlah semua anak katak itu karena ibu mereka sudah mati. Akhirnya mereka berpindah ke tepi hutan. Disitulah mereka tinggal dalam aman dan bahagia. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah janganlah bersikap sombong. Jika kita bersikap sombong akan berakibat yang buruk. Sebaiknya kita akan bersikap yang bersyukur, merendahkan. Itulah sikap yang mulia yang kita berikan kepada kawan kita.